Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Puji dan istri yang telah bersedia menunggu untuk proses desain rumah Mas Puji dan istri. Mungkin pada kesempatan yang baik kali ini kami akan paparkan untuk desain rumahnya. Jadi yang pertama, sebelum kita membahas ke desain rumah, pertama untuk yang lahan yang untuk alokasi pembangunan itu kita ambil yang di posisi tengah ini, dimana untuk ukuran lahan kalau totalnya itu kemarin kita ukur kan 28,55, dimana ada beberapa patok dan yang kita ambil hanya yang di tengah. Di samping timurnya rumah lama itu dengan lebar 10,55 dan panjang ke depan 26,5. Nah ini kemarin juga sudah kita cross check menggunakan data yang dari sertifikat itu, alhamdulillah sudah cocok. Jadi kita untuk acuan ukuran kemarin menggunakan ukur lapangan dan juga menggunakan data sertifikat. Kemudian untuk titik sumur yang lama juga sudah kita kasih gambaran untuk posisinya karena kemarin juga sudah kita ukur. Nah, kemudian selanjutnya untuk desain rumah sendiri, kita untuk fasadnya atau bentuknya, karena ini baru konsep pradesain atau konsep yang maksudnya baru rencana awal. Jadi ini kita coba dengan konsep tropis, tetapi kita kasih sentuhan konsep villa, jadi agar bangunan juga lebih gagah, juga lebih mewah, karena ini juga bangunan 2 lantai. Dan kemudian untuk tinggi lantai juga ini dari jalan yang depan sudah naik sekitar 80 cm, tetapi untuk dari halaman kita berikan 4 trap tangga, jadi tidak terlalu pendek dan bangunan menjadi lebih gagah atau lebih bagus. Nah kemudian selanjutnya kita bahas yang pertama untuk denahnya terlebih dahulu. Jadi kalau ini kita potong, kita potong seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini denahnya. Mungkin yang rumah samping bisa kita hide atau sembunyikan terlebih dahulu, juga lahan kita sembunyikan. Kemudian untuk ukurannya kurang lebih sebagai berikut. Nah jadi untuk yang area depan ini adalah area teras, kemudian masuk ke dalam ada ruang tamu, dan di area los tengah ini nanti akan ada ruang TV, ruang makan dan juga dapur terkoneksi jadi satu. Kemudian untuk area belakang tempat tidur dengan walk-in closet atau WIC dan juga kamar mandi dalam. Dan untuk yang bagian depan ini yang samping kiri kita kasih garasi sepeda motor, dan yang ini untuk kamar mandi yang bersifat umum dan juga akses tangga naik. Kalau kita kasih furnitur kurang lebih akan seperti ini. Jadi kita unhide dulu untuk furniturnya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini dari depan sofa untuk ruang tamu, kemudian ruang makan, kemudian meja mini island, kemudian ada meja dapur, dan kita menggunakan pintu sliding kaca untuk yang di area backyard atau taman belakang yang dilengkapi dengan kolam koi. Kemudian untuk garasi motor karena memang untuk mempermudah mobilitas, jadi garasi motor kita taruh di depan. Walaupun ke depan mungkin untuk mobil kemarin kami juga sempat ketemu atau ngobrol dengan Mas Puji itu untuk membeli lahan yang ada di sampingnya sini.
Tetapi sebelum itu terrealisasi, karena kebutuhan sepeda motor itu juga sangat mendesak, mungkin untuk kebutuhan istri atau kebutuhan Mas Puji sendiri, jadi bisa kita kasih garasi motor. Ini bisa menampung 3 sampai 4 sepeda motor dan juga sepeda listrik atau sepeda ontel juga bisa. Kemudian sementara mungkin kalau untuk garasi mobil bisa kita kasih carport di sini, karena ini di lahan 26,5 ini untuk bangunan sampai ke jalan itu kita berikan jarak 11,5 meter. Jadi sudah cukup lumayan panjang karena untuk memaksimalkan kebutuhan di dalam rumah utama. Nah, kurang lebih untuk ruang TV, ruang makan dan dapur kita connecting room jadi satu. Kemudian yang di belakang sini ada kamar tidur utama. Kamar tidur utama, kemudian di sampingnya persis dilengkapi dengan lemari atau wardrobe atau walk-in closet. Kemudian untuk kamar mandi kita taruh di samping daripada area almari atau area wardrobe. Nah, kemudian tak lupa juga kita kasih full deck untuk yang di area belakang atau teras belakang ini juga terkoneksi untuk dari ruang tidur utama, ruang keluarga, karena di area belakang ini, backyard ini adalah menjadi area favorit di mana ada elemen air di situ, kemudian taman dan juga full deck yang atau teras di belakang. Dimana nanti kalau misalnya ini Mas Puji memang deal atau rezekinya untuk pengadaan tanah yang di samping area ini, area untuk yang garasi atau carport atau perluasan bangunan bisa dilakukan di sebelah sini. Jadi ini memang sengaja kita kasih taman di area yang sebelah belakang. Dan kemudian untuk dapur kita posisi di area sini juga cukup nyaman karena memang di sampingnya ada pintu kaca sliding untuk memaksimalkan pencahayaan, baik itu penghawaan maupun untuk sirkulasi udara juga sangat bagus. Kemudian untuk kamar mandi luar kita taruh di bawah tangga yang nantinya yang separuh untuk gudang, yang separuh untuk kamar mandi. Masih ada space juga untuk gudang makanan, dimana nanti kita akan juga room tour. Kurang lebih ukurannya seperti ini. Jadi untuk yang ruang tamu 3,75 dikalikan 3,5, jadi ini karena 10,5 lebarnya, jadi ini dibagi menjadi 3 zona, 3,5 untuk tangga, 3,5 untuk ruang tamu, dan 3,5 untuk garasi sepeda motor. Dan ini 4,5 dikalikan 10,5 menjadikan loss area. Kemudian 4 kali 4 meter kali 375 itu 3,5 kali 4 meter untuk hanya untuk kamar tidur. Kemudian 2,75 kali 2,5 untuk WIC, ditambah 2 meter kali 2,75 untuk kamar mandi dalam. Nah, kemudian beranjak ke lantai 2 akan kita paparkan. Untuk konsepnya nanti lantai 2 itu hanya ada sementara 2 kamar tidur, karena nanti kita sediakan void juga. Nanti di tengah-tengah area sini kita adakan void kurang lebih seperti ini. Nah, ini di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini dari yang tadinya lantai 1 ini tangga naik. Kemudian di tengah sini kita kasih void untuk memberikan sirkulasi, baik itu penghawaan maupun pencahayaan, dan juga untuk sebetulnya misalnya untuk dari orang tua atau dari lantai 1 untuk berkomunikasi ke lantai atas, dengan adanya void bisa lebih jelas untuk didengar di lantai 2. Nah, sedangkan di lantai 2 ini kurang lebih seperti ini. Untuk kita coba kasih furnitur, kita naik di lantai 2, kemudian di tengah ada void, dan juga di tengah di belakang balkon persis ini yang atasnya ruang tamu,
itu kita kasih ruang entertain atau ruang mungkin bisa untuk gaming atau karaoke atau ruang keluarga yang di lantai 2. Walaupun ini juga sebetulnya ke depan bisa dijadikan kamar tidur juga. Kemudian untuk kamar tidur yang lantai 2 itu ada di sebelah depan dengan jendela dengan pintu sliding juga menghadap ke depan, dan juga posisi kamar tidur yang kedua itu ada di posisi belakang atau di atasnya kamar tidur utama persis, dimana juga semua kamar memiliki balkon pribadi masing-masing dengan bukaan pintu geser kurang lebih seperti ini. Jadi pintu bisa bergeser. Jadi karena konsepnya ini memang ada sentuhan villa, jadi untuk bukaan juga memang kita maksimalkan daripada jendela bisa dimaksimalkan untuk pintu sliding. Nah, kemudian untuk kamar mandi kita taruh di posisi di tengah karena memang lebih mudah diakses dari dua kamar tidur ini, jadi ada di posisi tengah-tengah. Itu untuk kamar mandi wastafel kita taruh di luar karena untuk kebutuhan misalnya mencuci muka, gosok gigi dan lain-lain dilakukan di wastafel, dan untuk mandi dan buang air besar maupun kecil bisa dilakukan di kamar mandi yang sebelahnya. Nah, kemudian untuk yang space kecil ini memang sengaja kita kasih gudang. Jadi gudang yang di lantai 1 juga ada, gudang yang di lantai 2 juga ada, dimana fungsinya tentu untuk bisa menaruh koper atau mungkin tas yang besar ataupun mungkin pakaian-pakaian yang mungkin jarang digunakan. Nah, itu bisa ditaruh di gudang. Jadi kita berikan space untuk gudang. Kemudian kembali ke area belakang ada pool deck. Itu pool deck yang di lantai 2 menghubungkan untuk balkon yang area belakang sekaligus balkon kamar anak yang kedua, dan juga ada paling belakang ini ruang cuci dan ruang jemur, plus juga mungkin bisa dikasih meja setrika yang portable, nanti kalau semisal tidak dipakai itu bisa digantung di atas. Nah, kemudian kalau misalnya memang dipakai bisa dipasang seperti itu. Nah, kemudian untuk ruang cuci sendiri dan ruang jemur tertentu kita jadikan satu untuk mempermudah. Karena ini posisinya di lantai 2, maka kita desain untuk atasnya atau atapnya itu menggunakan atap transparan, baik itu menggunakan kaca temper ataupun menggunakan polikarbonat. Yang penting itu nanti kita desain untuk transparan, memaksimalkan pencahayaan, plus juga nanti semuanya full kita kasih dinding roster untuk memaksimalkan penghawaan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita bisa untuk yang ukuran sebelum kita room tour, mungkin kita untuk ukuran dulu ya, untuk yang lantai 2. Nah, lantai 2 itu ukurannya senada sebetulnya dengan lantai 1. Karena kenapa kita bikin senada, Mas Puji dan Mbak Puji, sebetulnya untuk memaksimalkan dan menghemat secara struktur. Jadi semisal yang di bawah ini untuk garasi motor itu nanti strukturnya lurus, kemudian yang ini yang tadi kamar tidur yang utama juga lurus, semuanya lurus ke atas. Itu sangat memudahkan dalam proses pembangunan dan juga lebih efisien secara biaya struktur dan juga lebih menghemat biaya karena untuk tiangnya ini dan juga balok-baloknya nanti bisa lurus atau satu kesatuan. Nah, kemudian untuk ukurannya sendiri tidak jauh berbeda dengan area los 4,5 dikalikan kalau ini dikurangi sedikit kamar mandi. Kemudian untuk kamar yang depan 375 kali 3,5, kemudian kamar yang sini 4 kali 3,5. Kemudian yang area laundry ini 2,75 dikalikan
4,5, dimana yang 3,5 untuk area jemur dan 1 meter bisa untuk menaruh mesin cuci. Nah, kurang lebih seperti ini untuk view-nya. Nah, kenapa dari depan ini kita jarak 11,5? Sebetulnya ini angka yang proporsional, dimana kalau untuk kita view yang dari jalan, ini kan Jalan Agung ya, yang jalan besar. Kemudian kalau kita masuk ke jalan lingkungan atau jalan yang depan, yang jalan depannya persis itu, kalau kita berdiri di sini kurang lebih view-nya seperti ini. Jadi istilahnya tidak terlalu mendongak untuk view rumahnya, jadi mungkin bisa terlihat sedang-sedang dan juga tidak terlalu dekat dengan jalan, jadi masih ada jarak 1,5. Berbeda kalau misalnya jaraknya itu terlalu mepet seperti ini, tentu untuk view-nya kan jadi terlalu mendongak. Tetapi kalau kita coba taruh view dari sini, kita berdiri di depan persis, nah kurang lebih masih seperti ini. Nah, untuk gentengnya, kemudian plafon-plafonnya, titik lampu, semuanya masih kelihatan. Ini kita persis berada di seberang jalan, yang dimana jalan depan itu yang kurang lebih selebar 3 meteran itu, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita kasih yang ini untuk estimasi taman, kurang lebih seperti ini. Ini adalah view real yang dari depan, jadi dari jalan utama. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin kita juga akan room tour. Untuk pertama masuk ke ini juga kita jarak dari jalan ke halaman ini kita mundurkan 1,5 meter. Nanti kalau misalnya untuk kedepannya digunakan untuk pagar, mungkin masih jadi tidak terlalu mepet dari jalan. Nah, oke, pertama kita dari area teras, kemudian kita masuk ke ruang tamu. Kurang lebih seperti ini secara view. Ini juga kita kasih hanya partisi saja, partisi, tidak tembok yang rapat, karena sini dari tamu misalnya duduk di sini juga sudah untuk area makan, untuk minibar dan juga dapur itu juga sudah tidak terlihat dari ruang tamu. Jadi ketika ada tamu masuk, untuk yang area dapur sudah tidak terlihat. Nah, kalau tamu duduk kurang lebih view-nya seperti ini. Nah, kemudian ini ada void untuk memaksimalkan pencahayaan, karena void ini juga memang sebetulnya secara volume mengurangi luasan lantai yang dari atas, memang lebih sempit, tetapi untuk manfaatnya juga ada, dan itu juga nanti sebetulnya opsional, bisa dikasih void atau mungkin ini juga full di duct juga bisa sebetulnya. Tinggal nanti Mas Puji dan istri memilih yang dengan void atau tanpa void. Kemudian setelah ruang tamu ada ruang TV, kemudian dari ruang TV ini terkoneksi dengan meja makan dengan view kolam, dimana ini kita menggunakan pintu sliding, jadi kurang lebih kalau dibuka nanti untuk memaksimalkan pencahayaan dan juga penghawaan sangat-sangat bagus. Kemudian ini juga pintu sliding, walaupun ini pintu sliding dengan 3 rel, jadi konsepnya seperti ini bisa dibuka mentok seperti ini, kemudian yang ini juga bisa dibuka seperti ini. Jadi tiga-tiganya ini dia bergerak bebas karena dengan rel yang masing-masing. Karena untuk walaupun kompor sudah kita kasih cooker hood, tetapi untuk
memaksimalkan penghawaan dan juga pencahayaan alami agar lebih bagus, karena backyardnya juga sudah lumayan luas. Nah, kemudian pertama untuk yang dapur ini selebar 4,5 meter, itu sudah cukup untuk kita taruh sink. Kemudian kompor tanam, nanti bisa pakai yang listrik atau yang gas, itu semuanya ada. Kemudian juga untuk oven, kemudian ada kulkas dan juga dispenser, semuanya juga sudah masuk. Dan untuk misalnya meja island ini juga memiliki banyak fungsi, dimana misalnya untuk bikin roti atau bikin jus atau apapun juga bisa di mini island ini. Kemudian di sampingnya persis ini ada lemari untuk gudang makanan, misalnya untuk menaruh yang tidak perlu kulkas, misal beras seperti itu bisa dikasih di gudang makanan seperti di sampingnya seperti ini. Nah, untuk kompor memang kita taruh yang di posisi kiri, karena yang kompor itu nanti yang paling jauh dengan kulkas. Kemudian untuk yang sink kita taruh yang posisi di kanan. Jadi kompor itu berada di sebelah kiri sink. Jadi untuk dari memasak, kemudian untuk mencuci tangan itu juga lebih mudah. Kemudian alurnya juga dari gudang makanan, kulkas, dicuci, kemudian baru dimasak. Yang ini bisa untuk iris-iris itu, dan untuk dapur juga sudah mencukupi untuk kebutuhan mungkin dengan space yang seperti ini. Jadi untuk dapur kita memang maksimalkan di satu garis, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini yang ada pintu akses ini adalah pintu akses dari samping atau dari garasi sepeda motor. Kurang lebih ini kan ada pintu, kemudian nah di dalam sini kita kasih ada motor, di mana ini juga kita kasih gudang, lemari penyimpanan plus penyimpanan helm. Jadi untuk misalnya nanti seperti pompa ataupun barang-barang bengkel itu bisa kita taruh di lemari ini. Kemudian nah ini pintu yang tadi ini yang tembusnya ke ruang keluarga, karena untuk second access juga. Kemudian di belakang ruang TV persis ini ada kamar tidur utama. Nah, kurang lebih seperti ini kamar tidur utama dengan bed ukuran king size atau lebar 180 dikalikan 2 meter juga sudah cukup besar. Kemudian untuk ruang make up atau ruang skincare kita taruh di sampingnya persis. Kemudian untuk yang backdrop TV atau TV yang di dalam kamar juga kita kasih. Kemudian nah di sampingnya persis ini ada ini kurang lebih pintu sliding juga, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada walk-in closet tadi atau ruang lemari, dan di sampingnya persis ini kita kasih kamar mandi. Kenapa kamar mandi berada di samping walk-in closet ini? Karena untuk mempermudah, jadi ketika setelah mandi langsung ganti pakaian atau berganti pakaian sebelum memasuki kamar juga bisa menggunakan walk-in closet ini. Nah, kemudian untuk kamar mandi kita desain memang tidak terlalu luas, tetapi cukuplah untuk kita kasih wastafel. Kemudian di sampingnya persis ada kloset duduk. Kemudian di sampingnya persis kita sekat menggunakan kaca ini untuk shower, dan juga ada rak untuk misalnya sebelum mandi itu kan kita kadang suka bingung handuk ditaruh di mana, pakaian kotor dan lain-lain, itu kita kasih space untuk menaruh handuk dan juga pakaian. Nah, kemudian untuk wastafel juga kita kasih yang lebarnya 90 cm. Ini juga sebetulnya sudah lumayan
luas untuk kamar mandinya, kurang lebih nah jadi kamar mandinya juga tidak terlalu kecil sebetulnya. Kemudian untuk jendela kita kasih juga untuk penghawaan agak besar, tetapi dengan kita kasih gorden di situ. Nah, dari kamar mandi ke kamar tidur utama ini kenapa tadi alasannya kita kasih connecting room, karena memang ini jendela sekaligus pintu, bisa diakses. Untuk kita kasih dengan konsep geser seperti ini. Nah, ini jadi bisa dari kamar tidur utama bisa terkoneksi dengan backyard atau di taman belakang, dimana kita kasih bench juga di situ. Untuk ini nanti jadi area rencananya area favorit. Memang dari sini kan kalau sore udah nggak kena matahari dan juga dekat dengan dapur, misalnya untuk ambil kopi atau apa juga dekat. Kemudian terpantau dari ruang TV, areanya privat juga, di sampingnya persis juga dengan view kolam koi. Kemudian cahaya matahari sore juga tidak menjangkau. Kemudian untuk ke kamar tidur juga dekat, jadi mungkin ini spot favorit kalau di sore dan malam hari untuk bersantai, duduk-duduk gitu kan. Biasanya kan kalau bapak-bapak gitu kan suka seneng gitu aja duduk-duduk gitu sambil ngopi, kadang rokokan gitu, sambil ngalamun gitu kan, rasanya enak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini jadi mungkin spot yang paling favorit kalau menurut saya. Nah, kemudian mungkin itu ya yang lantai 1. Selanjutnya, oh iya, ini yang lantai 1 tadi kamar mandi belum ya. Ini kamar mandi bersifat umum nih, maksudnya untuk misalnya yang dari lantai 1, nanti kalau mau kamar mandi yang sana kan dalam, kalau sini kan luar mungkin, atau tamu atau apa kan bisa menggunakan ini juga kita desain bagus karena ada kembali lagi wastafel, walaupun ukurannya agak kecil tapi sudah cukup untuk kebutuhan kamar mandi juga sudah mencukupi. Kemudian ada shower dan juga ada kloset. Nah, untuk ukurannya juga sudah lumayan luas karena ini tangga ini kan lebarnya 1,25. Ini tangga ini itu 1,25, jadi bukan tangga yang kecil. Ini juga tangga ini lumayan besar ukurannya, jadi untuk berpapasan itu juga sudah cukup dan nyaman. Karena kadang tangga itu ada yang cuma lebarnya 80 cm, 90 cm gitu, tapi ini kita pakai yang gede ini 1,25 meter, jadi untuk papasan sudah nyaman. Kemudian untuk ini juga nyaman karena ada 2 bordes, 1 dan 2. Kemudian juga ada jendela untuk pencahayaan di area tangga sekaligus pencahayaan di area tengah. Jadi kita harap untuk area ini benar-benar nyaman karena benar-benar bukaannya sudah maksimal tapi juga aman. Nah, kurang lebih ada juga jendela di tangga. Kemudian kita naik ke lantai 2, kurang lebih seperti ini. Walaupun ini opsional ya Mas dan Mbak Puji, sebenarnya kan ini bisa dikasih void atau tidak pun. Kalau tidak memang ukurannya luas banget, tapi nanti yang kalau dari bawah itu kelihatan kayak sumpek atau tidak gitu loh nanti yang bawah ini. Nah kan ini jadi full plafon, tapi untuk yang lantai 2 memang ini luas banget. Tapi kalau ada void, nah kan ada lubang seperti ini. Nah ini dari lantai 1 itu bagus banget. Dan untuk sirkulasi, untuk suara atau misalnya manggil anak-anak yang di atas itu, ini bisa membantu gitu loh. Misalnya manggil anaknya yang di kamar ini atau kamar ini bisa langsung terdengar. Kalau yang tadi nggak ada void ini kan
full gitu loh, kedap seperti itu. Ya nanti Mas Puji dan istri mungkin kita diskusi selanjutnya aja ya, karena ini kan baru pradesain. Jadi kalau nanti misalnya masih ada yang belum sreg atau belum setuju, masih ada yang ingin dirubah, juga masih bisa kita perbaiki atau masih bisa kita diskusikan dulu dengan Mas Puji untuk perubahannya. Nah kemudian yang kita lanjutkan untuk selanjutnya yang tadi yang di atas balkon, di belakang balkon ini adalah ruang TV, mungkin bisa untuk karaoke dan lain-lain. Ini juga posisinya dekat dengan balkon yang di lantai 2. Ini memang sangat bagus kalau menurut saya balkon depan ini, karena ini yang balkon utama yang ada posisi di depan, terkoneksi dengan balkon yang ada di kamar tidur anak. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang kamar tidur anak dengan bed yang ukuran single, lebarnya 120 cm atau 1,2 meter. Itu juga sudah cukup, karena sebetulnya untuk bed anak itu hanya 90 cm. Zaman waktu saya kuliah dulu di kos-kosan juga bed 90 cm sudah cukup. Dan ini kita kasih yang ukuran 120 cm yang agak lebih besar, dengan satu meja belajar dengan ukuran 120 juga, standar 120 cm lebarnya, dan juga lemari dengan lebar 120 cm. Jadi 120. Nah ini juga sampingnya persis kita kasih, karena konsepnya tadi sekali lagi villa, jadi untuk pintu dan jendela biasanya kita jadikan satu seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk yang area kamar mandi. Nah ini kamar mandi tadi yang wastafelnya ada di luar, kemudian di sampingnya persis untuk yang area kamar mandi untuk kloset dan juga shower. Kemudian yang ini di sampingnya persis ini ada gudang, bisa untuk menaruh koper ataupun barang-barang yang jarang digunakan. Kalau yang di lantai 1 juga sudah kita kasih, di lantai 2 juga kita kasih space. Nah kalau ini untuk kamar tidur sama konsepnya dengan yang depan. Nah ini juga kita kasih balkon dengan pintu yang sliding seperti yang depan tadi, kurang lebih seperti ini. Nah ini ada void. Nah ini untuk yang akses ke area laundry, yang atapnya kita kasih atap transparan. Kalau yang ini tidak, jadi ini ada area cuci, kemudian area jemur, mungkin bisa digantung meja setrika di sini juga bisa, atau mungkin setrika di dalam juga bisa. Ini ada space yang luas di sini. Ini juga untuk bench atau tempat duduk untuk bersantai juga bagus.
Nah itu untuk kolam koi. Nah ini untuk kalau semisal perluasan itu cukup yang di area sini, ini bisa dijadikan garasi ataupun nanti di penambahan ruang juga masih bebas, mau baik itu 1 lantai maupun itu nanti 2 lantai karena posisinya sudah terpisah dengan bangunan utama. Tapi untuk yang item-item mayor atau item-item utama seperti kebutuhan-kebutuhan pokok seperti garasi sepeda motor juga sudah kita akomodasi atau lebih baik disiapkan di awal karena ini juga lebih mudah aksesnya dari sini dan memudahkan untuk Mas Puji dan juga istri nanti untuk garasi sepeda motor sini. Kemudian nah kurang lebih seperti itu untuk desain rumah Mas Puji. Tentu ini baru konsep awal atau konsep pradesain, jadi nanti kalau baik Mas Puji maupun istri nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin yang didiskusikan, baik itu misalnya nanti oh saya belum cocok ininya atau saya belum sreg atau masih ingin ada yang dirubah, tentu kita masih sangat terbuka. Jadi tidak usah khawatir, ini baru konsep awal, nanti bisa kita lanjut untuk diskusinya baik itu via chatting atau via telepon atau kalau Mas Puji mengendaki via video call Zoom juga insya Allah bisa. Oh iya, hampir lupa, kenapa tadi pembagiannya seperti itu, yang ini tadi 3,5 dan 3,5 ini kemudian loss di 4,5 karena dalam desain kita selalu memperhatikan baik itu dari segi arsitektur maupun segi struktur. Jadi struktur ini akan lebih hemat kalau semuanya itu lurus atau terkoneksi. Jadi untuk strukturalnya kurang lebih seperti ini. Nah ini kan dari pondasi pile cap lurus ke atas, kolom utama, kemudian balok atau beam itu jadi sejajar. Nah kalau seperti ini secara kekuatan dan kekakuan dia lebih bagus daripada semisal ada balok tapi tidak lurus misalnya di sini. Nah ini di titik temu antara balok ini dan balok ini di sini itu akan lemah karena tidak disangga oleh kolom. Nah kurang lebih secara kasaran seperti itu. Nah kenapa dalam desain ini kita kasih lurus, dan ini tukang juga lebih mudah, sangat mudah untuk dikerjakan, maksudnya untuk dipahami itu lebih mudah karena dia dari kolom lantai 1 sampai lantai 2 itu sama. Nah kemudian untuk biaya juga penggunaan material semisal besi itu langsung lurus ke atas, tidak terlalu banyak potongan, tidak terlalu banyak ditekuk dan lain-lain. Tetapi kalau saya pribadi dari segi sipil atau segi kekuatan itu lebih cocok itu kalau senada atau sejajar karena lebih mengejar ke kekuatan. Walaupun secara estetika, secara desain, secara arsitektural kita juga harus dapat secara untuk seni atau karakteristik rumahnya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Puji yang bisa kita paparkan. Dan satu lagi mungkin yang sumur itu nanti kemarin untuk posisinya di sini sedikit menabrak area fondasi.
Dan saya juga sudah kemarin komunikasi dengan Mas Topik yang dari kontraktornya untuk kita kasih saran untuk diperkuat sumurnya, jadi menggunakan beton dibuat jacketing itu, jadi insya Allah sudah kuat nanti. Karena itu juga akan malah seperti itu, tidak menutup sumur, tetap dibiarkan untuk sumurnya tidak diuruk, tetapi hanya di jacketing saja atau dilapis menggunakan beton bertulang. Itu insya Allah sudah kuat. Dan saya juga selalu mewajibkan nanti sebelum dilanjut ke proses desain, kalau ini kan baru pradesain, untuk desain harus diuji ke tanahnya terlebih dahulu. Mungkin untuk sementara paparan kami cukup, Mas Puji. Tentu kita harap untuk bersambung lagi diskusi untuk selanjutnya, baik itu via chatting maupun via telepon. Kurang lebih seperti itu, Mas Puji dan istri. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.